Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga keadaan kalian sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam menjalani puasanya. Oh ya, di video kali ini aku akan sharing santai aja ya, tentang berbagai macam sifat manusia ketika mereka melakukan suatu tindakan atau suatu hal. Bagaimana sih sifat manusia bisa kayak gitu dan kenapa? Yuk kita bahas di video sharing santai ini. Jadi pada dasarnya setiap manusia itu memiliki karakternya masing-masing ya, yang dimana karakter manusia itu berhubungan dengan pola pikirnya atau mindsetnya sendiri. Karena seperti yang pernah aku bilang sebelumnya, kalau manusia itu selalu akan bertindak setelah mereka berpikir, dan pada akhirnya tindakannya itu akan menjadi karakternya tersendiri. Dan banyak banget beragam macam sifat manusia yang kadang kita sendiri kayak geleng-geleng kepala ya. Kok bisa dia berlaku kayak gitu? Kok bisa dia berlaku kayak gini? Padahal kan yang seharusnya dan sebaiknya itu nggak kayak gitu. Jadi ya udah sewajarnya aja, selumrahnya aja sebagai manusia yang baik. Tapi memang ada yang sebaliknya. Pernah nggak sih kalian melihat seseorang yang dimana dia itu selalu bersedekah? Bahkan sedekahnya nggak tanggung-tanggung, jumlah dan nominalnya itu selalu besar. Tetapi, ada tapinya juga nih ya, orang tersebut bersedekah karena hanya ingin mendapatkan validasi ataupun pujian ataupun pengakuan dari orang lain yang mengetahui kalau dia sering bersedekah besar dengan maksud tujuan tertentu. Kalau misalnya kalian pernah melihat seseorang seperti ini atau ada dalam hidup kalian, jadi pengalaman pribadi kalian, silahkan kalian boleh tulis di kolom komentar ya, karena ini sedang sharing santai. Nah, kalau aku pribadi, aku pernah melihat seseorang yang seperti itu, atau bahkan banyak seseorang yang seperti itu. Sedekah itu sejatinya adalah perbuatan yang sangat mulia ya, benar-benar mulia banget. Tetapi sedekah menjadi tidak mulia ketika seseorang yang bersedekah itu ada maksud terselubung, yaitu apa? Seperti mereka itu haus pujian, validasi karena pengen diakui. Apalagi mohon maaf nih, kalau orang itu tadinya dari orang biasa tiba-tiba jadi orang kaya mendadak atau OKB lah, dan dia memiliki suatu usaha tertentu atau mungkin jabatan tertentu. Dia itu selalu pengen dipandang tinggi oleh orang-orang sekitarnya, hingga akhirnya dia melakukan hal demikian. Dan pada akhirnya apa? Kalau sekalinya dia nggak ngasih uang, atau misalnya dia nggak bersedekah, orang-orang akan menganggap dia pelit. Dan dia tentu dong nggak mau dicap kayak gitu. Dia itu pengen image-nya bagus, makanya dia itu selalu mengeluarkan uang buat bersedekah ataupun berbagi. Yang dimana dia sendiri aja udah ngerasa pusing. Nah, inilah dampak dari sedekah yang memang bukan karena Allah Ta'ala, bukan ketulusan dari hati. Ini kita petik sebagai pelajaran dalam hidup ya, jangan salah kaprah terhadap sedekah itu sendiri. Oke, kali ini kita sharing santai bagian yang kedua. Pernah nggak sih kalian udah berbuat baik, segala apa-apanya selalu diusahakan dengan baik dan benar, tetapi di sisi lain ada orang-orang tertentu yang selalu menganggap kalian salah, yang selalu menganggap bahwa kalian itu orang yang nggak baik. Bahkan mereka itu mengecap bahwa akhlak atau etika kalian itu bobrok banget alias buruk. Dan pada akhirnya, orang-orang itu menyebarkan rumor murahan tentang diri kalian, memfitnah kalian kepada orang lain, supaya orang lain terbawa-bawa untuk membenci kalian di saat kalian tidak pernah melakukan apapun, dan di saat kalian selalu berusaha untuk berguna dan berbuat baik. Pernah gak sih kalian mengalami hal demikian? Kalau pernah, coba tulis di kolom komentar ya. Nah, orang-orang seperti ini orang yang kayak gimana sih? Nah, mereka yang selalu mengadu domba kalian, membenci kalian tanpa alasan, memanipulatif ya, atau memanipulasi setiap keadaan demi keuntungan mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang narsistik ya, atau NPD, Narcissistic Personality Disorder. Jadi mereka itu memiliki gangguan kepribadian narsistik.
Apakah bisa narsistik ini berubah? Jawabannya nggak bisa. Tapi kalau pernah aku baca, katanya kalau misalnya di terapi ke psikolog kayak gitu bisa, tapi cuman buat apa ya, istilahnya bukan buat menyembuhkan lah, lebih ke meredakan mungkin gejala mereka. Ini kan kayak karakter mereka ya. Kita akan bahas di video berikutnya ya tentang narsistik. Nah, bagaimana sih caranya kalian menghadapi orang-orang seperti ini? Apakah kalian harus melawan ataukah diam? Kalau menurut saran aku pribadi ya, ketika kalian selalu difitnah dengan rumor murahan, bahkan dibenci, lebih baik diam. Memang sih dengan diam itu kayaknya nggak adil banget, nggak ada perlawanan dari kita. Tetapi kalau kalian misalnya kayak unjuk gigi, klarifikasi, cari pembenaran atas kebenaran yang emang kalian nggak pernah melakukan hal-hal yang dituduhkan, kalian akan semakin dianggap salah. Karena mereka itu bisanya memanipulasi keadaan, blaming victim, dan playing victim. Kalian harus hati-hati dengan orang-orang seperti ini, jaga batasan, dan kalau bisa hindari ya. Bahkan mungkin kalau bisa kalian harus cut off orang-orang seperti ini, karena mereka adalah orang-orang yang toksik yang dapat menjatuhkan mental kalian sehancur-hancurnya. Dan berikutnya ini adalah sharing santai yang ketiga, yaitu tentang diri kita sendiri. Pernah nggak sih kita merasa nggak cukup? Pernah nggak sih kita merasa nggak puas? Dan kenapa itu semua bisa terjadi pada diri kita? Jawabannya karena apa? Simpel aja, jawabannya karena kita kurang bersyukur atau bahkan tidak bersyukur. Dan faktor lainnya adalah ketika kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, keadaan kita dengan orang lain, atau bahkan kita selalu mengikuti ekspektasi orang-orang yang selalu berbicara kepada kita bahwa diri kita ini, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Ya, tentu aja semua nggak akan ada habisnya. Semua tidak akan pernah sesuai dengan ekspektasi, nggak akan pernah cukup, nggak akan pernah puas. Kita juga tentu tahu ya, kalau manusia itu adalah makhluk sosial, yang dimana Tuhan menciptakan manusia lengkap dengan hawa nafsunya, dengan egonya. Manusia itu istilahnya nggak ada yang bisa hidupnya itu secara perorangan atau pribadi. Kenapa kita dikatakan sebagai makhluk sosial ya? Karena tentunya kita saling membutuhkan satu sama lain. Namun, tentunya kehidupan kita adalah milik kita sendiri. Jadi kehidupan itu gimana kendalinya kita. Kalau kita merasa nggak pernah puas, kita merasa nggak pernah cukup karena kita selalu melihat di sekitar kita, bukan melihat dengan apa yang telah kita miliki. Coba kalau kita melihat tentang apa yang kita miliki atau apa yang telah kita miliki tanpa membandingkannya dengan orang lain dan mengambil hikmah dalam setiap peristiwa, maka insya Allah kita akan merasa cukup, kita akan merasa puas. Kalaupun ada hal lain yang lebih yang datang kepada kita, yaitu tentang kebaikan atau rezeki dan lain-lain, yaitu adalah bonus ya, bonus dari Tuhan untuk kita. Karena apa? Karena kita sebagai manusia selalu merasa bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sharing santai di video kali ini, aku menanggapi tentang beberapa karakter orang yang seperti aku sebutkan tadi. Yang pertama, bersedekah karena ingin validasi. Yang kedua, orang yang selalu memanipulasi keadaan dan selalu menyalahkan orang-orang lain demi keamanannya sendiri atau narsistik. Dan yang ketiga, kita sendiri yang nggak pernah merasa puas dengan apa yang telah kita dapatkan, jadi merasa nggak pernah cukup karena kita kurang bersyukur. Sesungguhnya kita hanyalah manusia biasa yang nggak punya apa-apa dan nggak memiliki apa-apa. Tanpa uluran atau bantuan tangan Tuhan, kita tuh apa? Kita itu benar-benar nggak berarti apapun. Kita berarti karena Tuhan yang selalu ada untuk kita. Dari sebab itu, pertama, ketika kita ingin bersedekah, maka lakukanlah sedekah itu dengan setulus hati ya, ridho karena Allah Ta'ala, bukan karena ingin haus validasi. Ujung-ujungnya jadi mumet sendiri, pusing sendiri. Kalau nggak ngasih nanti dicapnya jadi apa? Pelit, dan image-nya jadi buruk. Yang kedua,
Jadi manusia jangan selalu memanipulasi keadaan, menyalahkan orang-orang lain ya. Karena kamu harus tahu, hidup itu nggak selamanya abadi. Ada masa di mana kamu mati. Jadi hidup ini seperti masa yang silih berdatang ya, dimana ketika tadinya kita dalam kandungan, lalu kita keluar lahir ke dunia, menjalani kehidupan di dunia, dan nanti kita akan mati, semua akan dipertanggungjawabkan. Lalu yang ketiga, merasa tidak cukup, merasa tidak puas dengan apa yang telah kita miliki, tolong, kalau untuk hal ini, perbanyaklah bersyukur. Karena belum tentu orang lain itu seberuntung kita hidup di dunia ini. Kita masih bisa makan, meskipun misalnya makannya masih seadanya, masih bisa internetan, main HP, tempat tinggal yang layak, entah itu rumah sendiri ataupun ngontrak. Kita itu harus bersyukur atas itu semua. Karena apa? Di luaran sana itu masih banyak yang kelaparan. Mereka nggak memiliki yang namanya HP ataupun uang sekalipun, tetapi mereka tetap selalu tersenyum dan berusaha supaya bagaimana caranya mereka bisa menghidupi kebutuhan mereka. Pada intinya, di sini sharing santai untuk kali ini, aku pengen banget menyadarkan setiap orang yang dimana mereka pernah melakukan hal-hal demikian, seperti yang aku sebutkan tadi, untuk selalu introspeksi diri, berubah, dan sadar, hidup di dunia ini hanyalah sementara, tidak abadi ya. Semoga video kali ini bermanfaat, dan selamat berpuasa. Cukup sekian, dan bye-bye.